Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Oke, saya percaya kalau Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Amin Bapak Ibu. Saya percaya kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang menang. Amin Bapak Ibu. Gak ada yang bisa mengalahkannya. Amin. Kita mau katakan bersorak. Yesus batu penjuru, Kau Yesus batu penjuru. Darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Kita katakan agung dan perkasa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan.
Kaulah yang perkasa Tuhan Yesus. Yes God, Kaulah yang berkuasa Tuhan. Kaulah yang menang Tuhan Yesus. Yes God, Kau layak ditinggikan Tuhan. Kau layak terima hormat Tuhan Yesus. Layak terima pujian Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah yang dahsyat Tuhan Yesus. Kau Allah yang sanggup Tuhan. Yes God, tiada yang mustahil Tuhan bagi Engkau Tuhan Yesus. Kau sanggup Yesus. Yes God, kami menyembah-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, kami tinggikan Engkau. Yes God, Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Tidak bukan jalan jauh melebihi
yang sanggup Tuhan Yesus. Kaulah yang hidup Tuhan Yesus. Kaulah yang mampu mengerjakan Tuhan Yesus. Segala hal Tuhan Yesus. Apa yang dunia bilang tidak bisa, Engkau bisa lakukan Tuhan Yesus. Yes God, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kami tinggikan Engkau. Kami tinggikan, Kaulah yang perkasa Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Yes God, Allah yang buka jalan. Yes God, Allah yang bekerja di tengah kami Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Yes God, yes God. Oh Yesus Tuhan, yes God. Benar Tuhan Yesus, dalam Engkau ada kuasa Tuhan. Dalam Engkau ada mujizat Tuhan Yesus. Di dalam Engkau ada jalan Tuhan Yesus. Yes God. Oh Yesus Tuhan, ajar kami untuk mengerti Tuhan Yesus. Ajar kami untuk mengerti betapa besar Engkau Tuhan. Betapa besar mujizat-Mu Tuhan Yesus. Betapa besar kuasa-Mu Bapa. Yes God, kami sembah Engkau. Kami sembah Engkau. Yesus Tuhan. Oh Yesus, kuasa-Mu besar Tuhan, tercurah di tengah kami, tercurah di kota kami Tuhan, tercurah di bangsa kami. Yes God, mujizat-Mu tercurah Tuhan Yesus. Kuasa Roh-Mu tercurah Bapa. Yes God. Oh Yesus Tuhan, Kau penuh mujizat Tuhan. Yesus Tuhan. Yes God. Yes God. Yes God. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Yes God. Yes God, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau. Yes. Yes God. Oh Yesus Tuhan. Yes God. Yes God. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Waymaker, miracle worker, promise keep, like in the darkness. My God, that is who You are. You are waymaker, miracle worker, promise keep, like in the darkness. My God, that is who You are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness. My God, that is who You are. Yes God, You are waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness. My God, that is who You are. Yes God, waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness. My God, that is who You are. You are
Mari Bapak Ibu, rekan-rekan, kita menyembah Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, biar Engkau bukakan pada kami segala isi hati-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu, rekan-rekan, bawa penyembahan, bawa hati kita untuk menyembah kepada Tuhan Allah kita, Tuhan yang kita kenal di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kami menyembah-Mu Tuhan, biar kami dapatkan isi hati-Mu pada hari ini Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami, buat telinga kami Tuhan untuk mendengar suara-Mu. Bawa kami Tuhan tenggelam lebih dalam lagi, dalam Tuhan, di dalam penyembahan kami. Kami menyembah Engkau Yesus, Raja segala raja, yang mati bangkit naik ke surga, duduk di sebelah kanan tata Allah. Engkau yang memerintah bagi kami, Yesus. Engkau pokok pujian kami, Yesus. Yesus, Engkau, kami panggil nama-Mu, Yesus. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami meninggikan Engkau Yesus, Raja segala raja. Engkau Tuhan, Allah kami. Engkau kami puja Tuhan pada hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara pada kami Tuhan. Berbicara pada kami Tuhan. Biar hati kami siap Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa kepada Engkau, ya Tuhan kami Yesus Kristus. Mari berbicaralah kepada kami, buat kami bisa mengerti isi hati-Mu. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, bawa beserta dengan kami menjadi orang yang siap untuk mendapatkan isi hati-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan semua, apa kabarnya? Saya berharap kita terus mendapatkan api yang dari Tuhan. Kita terus mendapatkan apa yang Allah nyatakan dalam diri kita. Kalau minggu lalu firman Tuhan dibawakan oleh Bapak Johnson berbicara bagaimana kita membangun kapasitas rohani kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Saya mencatat ada beberapa hal, ada tindakan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah tidak menghindar dari masalah. Yang kedua adalah tidak menghalangi kuasa Allah bekerja. Yang ketiga adalah menginginkan atau mengizinkan kuasa Allah terjadi. Kemudian ada kapabilitas yang harus dimiliki, yaitu kita harus bisa berdoa, kapasitas untuk berpuasa dan bersyukur. Dan Bapak Ibu, rekan-rekan, kalau kita mengikuti doa Selasa, maka kita akan mendapatkan sesuatu, bukan cuma sesuatu, mendapatkan banyak hal di situ. Saya mencatat beberapa hal yang saya dapat pada waktu doa Selasa. Yang pertama, jangan pernah berhenti haus dan lapar kepada Tuhan. Jadi jangan pernah berhenti haus dan lapar kepada Tuhan. Dan yang kedua, memiliki terus ketaatan kepada Tuhan. Karena hal ini berbicara mengenai hubungan pribadi yang dibangun terus-menerus
dan kita bergairah di dalam Tuhan. Ketika saya merenungkan hal ini, saya mencatat ada satu buku yang bercerita mirip seperti ini. Buku itu buku lama, karangan John Bevere, yang judulnya adalah Kemenangan di Padang Belantara. Ada satu kisah menarik, Bapak Ibu, rekan-rekan. Di dalam buku itu diceritakan mengenai Ayub, di dalam Ayub 23 ayat 8 sampai 10. Dikatakan demikian, sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak ada. Ia di sini dalam huruf besar. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara, kucari dia, ia tidak nampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ini adalah satu cerita klasik, Bapak Ibu, rekan-rekan, di mana Ayub di dalam penderitaannya, dan di mana tidak ada orang-orang yang datang menghibur dia, berusaha mencari jawaban atas penderitaannya. Ayub berusaha mencari hadirat Allah, tetapi jawaban Allah tidak diketemukan. Hal ini bukan berarti Allah sengaja menghindar atau menjauh dari Ayub. Pada saat itulah Allah sedang memberikan hal yang baru kepada kita. Pada saat itu Allah sedang memberikan hal yang baru kepada Ayub. Pada saat itulah Allah sedang memberikan kepada kita satu roti harian. Dalam bahasa Inggris disebut daily bread. Bukan roti yang menyenangkan hati kita, tetapi roti yang dibutuhkan, diperlukan oleh kita. Pada saat itulah roh kita dipenuhi oleh keinginan-keinginan Allah, bukan keinginan-keinginan kita. Perhatikan Bapak Ibu di dalam Ulangan 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Betapa dalamnya firman ini, karena firman ini mengatakan bahwa Allah sengaja membuat bangsa Israel lapar. Pada saat bangsa Israel menyatakan kelaparannya, lapar di hadapan Tuhan, kemudian Allah memberikan mana. Dan makanan itulah yang dimakan selama 40 tahun. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab Mazmur, mana itu bukanlah makanan biasa. Mana itu adalah makanan malaikat. Perhatikan Bapak Ibu bahwa Allah memperhatikan hal-hal yang dasar di dalam kehidupan kita, tetapi pada saat itu keinginan-keinginan kita pun muncul. Tentu Bapak Ibu, di dalam 40 tahun bangsa Israel ketika dia berjalan mengelilingi padang gurun itu, mereka tentunya merasa bosan. Kenapa? Karena mereka hanya makan mana itu saja. Dan kemudian mereka mulai memberontak dan meminta hal-hal yang menyenangkan hati mereka. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Bilangan 11 ayat 4-6, dikatakan demikian. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat pada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini yang kita lihat. Perhatikan Bapak Ibu. Padahal kita tahu bahwa di Mesir mereka itu hidup di dalam penindasan. Dan tidak ada makanan yang gratis di sana. Tetapi mereka mengatakan bahwa tidak bayar apa-apa. Ikan yang kita makan di Mesir tidak bayar apa-apa. Mentimun, semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih, mereka ingat itu semua. Dan kemudian mereka membandingkan dengan mana. Padahal kalau Bapak Ibu baca di Mazmur 78 ayat 25 dikatakan mana itu adalah makanan malaikat. Mereka membandingkan hal itu. Dan disitulah, pada saat itulah terlihat bagaimana sifat asli dari bangsa Israel itu. Mazmur 106 ayat 15 menyatakan,
diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta. Dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Kalau Bapak Ibu membaca di terjemahan lain, itu dikatakan demikian. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta, dan didatangkannya kesia-siaan atau kehampaan di dalam jiwa mereka. Perhatikan Bapak Ibu, ketika di dalam padang gurun, terlihat sekali aslinya dari bangsa Israel itu. Disitulah baru kelihatan, itulah saya, aslinya saya. Perhatikan ini Bapak Ibu, padang belantara yang kita masuki adalah bagian dari rencana Tuhan. Jadi apa yang kita alami sekarang, kita harus percaya bahwa itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Di dalam padang belantara, kita akan menerima makanan harian, yaitu mana. Di dalam situasi sekarang ini, kita akan menerima hanya makanan harian rohani setiap hari. Di mana itulah yang dikatakan oleh Bapak Johnson minggu lalu, harus bisa berdoa. Ketika kita berdoa, tidak ada yang memperhatikan kita. Tidak ada yang melihat kita. Tetapi disitulah kita mendapatkan makanan harian kita setiap hari. Mana merupakan makanan yang luar biasa seperti yang saya katakan tadi. Di dalam Mazmur 78 ayat 25 ditulis bahwa mana adalah makanan malaikat. Dan Bapak Ibu perhatikan, di padang belantara akan terlihat keberadaan diri kita sebenarnya. Siapa diri kita sebenarnya? Disitulah akan terlihat apa yang menjadi aslinya diri kita. Kalau kita punya keinginan-keinginan, disitulah akan terlihat. Perhatikan Bapak Ibu, saya melihat kalau hari ini, hari pertama ketika diinstruksikan untuk bekerja di rumah, saya masih menikmati. Kemudian hari kedua berlalu, hari ketiga berlalu. Tetapi kemudian setelah lewat 2 minggu, saya pasti merasakan satu kebosanan. Saya harus duduk di meja yang sama, saya harus, kalau di pekerjaan saya harus rutin melakukan telekonferensi, dan kemudian pekerjaan-pekerjaan diberikan kepada saya cukup banyak, dan kemudian saya bisa melihat apa yang dilakukan oleh anak saya, oleh istri saya, dan di situ semua terlihat aslinya kita. Disitulah baru kita tahu, oh ternyata inilah saya yang selama ini. Pada saat itulah Allah sedang membentuk kita. Allah sedang memberikan kepada kita makanan harian. Kenapa Bapak Ibu? Karena pada saat itu nantinya ujungnya Allah akan memberikan satu pernyataan-pernyataan baru dalam diri kita. Sebelum sampai di situ, mari kita lihat dulu di dalam Maleakhi 3 ayat 2-3. Tertulis demikian. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi. Menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, kenapa disebut orang Lewi? Kalau kita perhatikan, orang Lewi adalah orang yang dikhususkan pada perjanjian lama untuk melayani Tuhan. Dan ini ada satu gambaran yang mirip seperti ini di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Dikatakan demikian, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Perhatikan Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa orang Lewi melambangkan gereja Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa ada satu perkataan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini, maka kata-kata imamat yang rajani itu diterjemahkan sebagai imam-imam yang
melayani raja. Berarti kita dipersiapkan untuk melayani raja. Kita adalah gereja Tuhan, dipersiapkan untuk melayani raja. Dan tujuan kita adalah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan dia yang besar. Perbuatan-perbuatan yang ajaib dari dia. Karena itu kenapa kitab Maleakhi menyatakan bahwa apa yang harus dilakukan pertama? Pertama adalah yang akan disucikan terlebih dahulu adalah gereja Tuhan. Dan di sini dikatakan gereja Tuhan kita akan disucikan seperti emas dan perak. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat cara mencari emas itu berbeda dengan cara mencari batu bara. Kalau mencari batu bara, kita tinggal ada ekskavator yang besar, dia akan keruk, ya. Dia akan keruk dan kemudian pada lapisan tertentu itu akan ada lapisan batu bara dan itu tinggal diambil. Kemudian dibawa ke tempat pencucian, maka kelihatanlah batu bara itu. Tapi kalau emas tidak, Bapak Ibu. Emas biasanya akan diperoleh dalam bentuk-bentuk yang kecil. Tidak dalam bentuk bongkahan seperti batu bara. Dan emas dalam bentuk murni itu bersifat lentur, bersih dari karat. Saya pernah melihat emas tersebut ketika salah seorang rekan saya di kantor, itu dia memakai cincin emas. Dan saya perhatikan, kok cincinnya agak sedikit berbentuknya sering berbeda-beda. Ya, dan dia mengatakan bahwa karena kadar emas yang ada di cincin dia itu lebih tinggi daripada kadar emas yang dijual di pasaran. Dan memang kelihatan lentur Bapak Ibu. Kemudian kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau emas tersebut digabung dengan benda metal lain, maka emas itu akan berkurang kelenturannya. Dan kemudian emas itu pun dapat berkarat. Kalau itu disebut dalam bahasa Inggris disebut alloy, Bapak Ibu. Dan itu yang kadang-kadang terjadi dalam diri kita. Emas yang di dalam diri kita ternyata masih ada benda-benda lain yang bergabung dengan emas itu, sehingga kita tidak menjadi orang yang lentur, tidak menjadi orang yang lembut. Dan pada saat itulah Allah sebenarnya, pada saat itulah Allah mau melakukan pemurnian, penyucian bagi diri kita. Hati yang murni di hadapan Tuhan seperti emas yang murni, lunak dan mudah dibentuk. Dan karena itu saya bisa mengerti mengapa minggu lalu Bapak Johnson mengatakan bahwa kita harus memiliki satu kapasitas yang baru. Satu kapasitas yang murni, lunak dan mudah dibentuk. Dan hal itu kembali membuat kita harus jangan pernah berhenti untuk haus dan lapar kepada Tuhan. Dan kemudian memiliki ketaatan kepada Tuhan. Hal ini berbicara mengenai hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, kalau itu semua dilakukan, maka ada satu tujuan yang luar biasa yang sedang Allah persiapkan dalam diri kita. Tujuan kita adalah mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Yesaya 40 ayat 3-8 dikatakan demikian. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup. Setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah-tanah yang berbukit menjadi tanah yang rata. Tanah-tanah yang berkeluk-keluk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berseru. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku, apa yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering dan menjadi layu. Tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu. Nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan.
dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Perhatikan Bapak Ibu, kata-kata yang terakhir penuh dengan seruan, penuh dengan kesaksian Bapak Ibu. Dan bukankah itu mirip seperti di 1 Petrus 2 ayat 9? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu, inilah saatnya kita harus mendapatkan pernyataan-pernyataan baru dari Tuhan. Justru pada saat kondisi sekarang ini, ketika kita sedang sendiri, ketika dalam kondisi pandemik ini, kita tidak bisa keluar. Kalaupun keluar, kita harus membatasi diri. Kita akan banyak sekali di rumah. Justru pada saat itulah kita harusnya mendapatkan isi hati yang baru dari Tuhan. Wahyu-wahyu, pewahyuan atau pernyataan yang dari Tuhan. Dan itu berbicara, menginspirasi kita. Sampai nanti, akhirnya kita bisa mengatakan, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Supaya kita bisa mengatakan, hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Pada akhirnya, kemuliaan Tuhan harus dinyatakan Bapak Ibu. Karena itu mari saya ajak Bapak Ibu, rekan-rekan, kita seperti khotbah minggu lalu dikatakan bahwa kita tidak menghindar masalah, tapi kita juga tidak menghalangi kuasa Allah bekerja. Pada saat kita sedang sendiri, biarkanlah kuasa Allah itu bekerja dalam diri kita. Kemudian kita mengizinkan, kadang-kadang ada hal yang perlu dimurnikan dalam diri kita pada saat kesendirian kita. Kita perlu mengizinkan. Kadang-kadang Bapak Ibu, mungkin buat anak-anak muda, kadang-kadang kita akhirnya menjadi tergoda di dalam kesendirian kita, di dalam kesepian. Kita akhirnya membuka channel-channel yang ada di YouTube mungkin. Kita melihat ada cerita-cerita atau film-film. Kemudian mungkin kita bermain game. Kita bermain game yang terlalu lama. Dan akhirnya itu membuat kita kehilangan isi hati Tuhan. Kita kehilangan hati Tuhan. Dan itu digantikan oleh film-film tersebut. Digantikan oleh permainan game tersebut. Saya ajak Bapak Ibu. Ada hal yang luar biasa yang sebenarnya Allah ingin nyatakan. Terakhir saya ingin cerita mengenai Daniel Bapak Ibu. Daniel dikatakan bahwa di dalam Daniel 10 ayat 11-14 dikatakan bahwa Daniel itu mendapatkan pengertian dari Tuhan setelah dia berpuasa 21 hari lamanya. Daniel sebenarnya pada waktu awal dia berdoa kepada Tuhan, Allah sudah menjawab doa tersebut. Dan doa itu dibawa oleh malaikat kepada Daniel. Tetapi dikatakan bahwa demikian. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin terkemuka datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan orang-orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Bapak Ibu, pada waktu malaikat itu dia bercerita mengenai apa yang terjadi terhadap bangsa itu. Dia bercerita pertama bahwa dia dihadang dulu oleh pemimpin kerajaan orang Persia. Itu berbicara mengenai kerajaan roh jahat yang menguasai Persia. Dan kalau selanjutnya malaikat itu berkata, setelah dia selesai berbicara dengan Daniel, dia akan kembali lagi berperang
dengan pemimpin orang Persia, dan setelah itu pemimpin orang Yunani akan datang. Itu ada di ayat 20. Perhatikan Bapak Ibu, pada waktu Daniel mendapatkan firman ini, dia hidup pada zaman Raja Kores. Untuk sampai kepada kerajaan Yunani, itu butuh waktu yang cukup lama. Karena setelah Kores, maka nanti akan muncul raja-raja yang lain yang dicatat di dalam kitab Ezra, di dalam kitab Nehemia, di dalam kitab Esther. Di situ ada Raja Artasasta, Raja Darius, kemudian Raja Ahasiweros. Baru kemudian nanti berlanjut sampai kemudian kerajaan Yunani yang dipimpin oleh Alexander Agung. Berarti apa Bapak Ibu? Berarti hal ini berbicara bahwa kalau kita teguh, kalau kita terus mendapatkan, kita datang kepada Tuhan, kita mendapatkan isi hati Tuhan, maka Tuhan akan membukakan. Daniel dibukakan hal-hal yang luar biasa yang datang mungkin sekitar 100 tahun kemudian. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita sama-sama. Kami ingin Tuhan, kami ingin Tuhan, kami ingin Tuhan pada masa sekarang ini. Justru Engkau yang berbicara kepada kami lebih dalam lagi. Engkau yang berbicara kepada kami lebih luar biasa lagi Tuhan. Kami ingin mendapatkan makanan harian itu Tuhan. Dan kami ingin kesampingkan keinginan-keinginan kami Tuhan. Murnikanlah kami Tuhan. Di hadapan Engkau Tuhan. Ada satu pujian yang kita bisa nyanyikan bersama-sama Bapak Ibu. Mari kita menyanyikan lagu ini dan kemudian kita menyembah Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku. Amin. Dambakan menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Kita katakan menjadi seperti Kau. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidup. Sekali lagi kita katakan menjadi seperti Kau. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi
sempurna dalam seluruh hidupku. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, tujuan kami Tuhan, biarlah kami menjadi sempurna Tuhan dalam seluruh hidup kami Tuhan. Menjadi seperti Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Karena itu Tuhan, bawalah Tuhan, bentuklah kami Tuhan. Pimpinlah Tuhan, pimpinlah kami terus Tuhan, masuk di dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan. Kami Tuhan, ingin seperti emas yang dimurnikan Tuhan. Lentur Tuhan. Kami mudah Tuhan untuk mendapatkan isi hati-Mu Tuhan. Pewahyuan yang dari Engkau. Pernyataan yang dari Engkau. Kami tolak Tuhan hati yang keras Tuhan. Kami tolak Tuhan hati yang mengatakan kami ingin keinginan-keinginan kami dipenuhi. Tapi biarlah keinginan Engkau saja yang nyata dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan pada masa-masa sekarang ini, kami Tuhan akan muncul Tuhan, timbul Tuhan seperti emas Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang luar biasa Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Kamilah Tuhan yang akan menyatakan Tuhan. Kami akan menyatakan Tuhan. Menyatakan Engkau yang luar biasa Tuhan. Sebab seperti firman Tuhan dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Biarlah kami semua Tuhan, kami menjadi orang-orang yang memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Terima kasih Tuhan. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, seperti Kau Yesus, menjadi sempurna, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Biarlah Tuhan, hidup kami Tuhan menjadi sempurna Tuhan di dalam seluruh hidup kami Tuhan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus membuat kita menjadi kuat, membuat kita menjadi taat, membuat kita menjadi persisten, bertahan di dalam kondisi sekarang ini, dan membuat kita memberitakan kabar-kabar yang luar biasa kepada setiap orang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin.
Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi.